Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di saham MDKA atau Merdeka Copper Gold. Jadi kita lihat di sini ya, ini lampu keuangan kuartal pertama ada disebutkan presiden direkturnya yaitu Albert Saputro. Kemudian untuk alamat kantor mereka tadi Gedung Trisuri Tower lantai 67 sampai 68 Distrik 8 SCBD. Wah, ini di SCBD di Jaksel ini ya. Ini ada direkturnya yaitu David Thomas Fowler. Wah, ini namanya agak sedikit keren. Ya, ini alamat kantor sama juga di SCBD Jalan Jenderal Sudirman, Jaksel. Untuk laporan keuangan kali ini, mereka itu sajikan dalam bentuk US dollar. Dalam bentuk US dollar dan dia satuan penuh paling nanti kali 15 hingga 16 ribuan saja angka-angkanya. Kalau kita lihat custom banknya itu dari 500-an juta dolar sekarang menurun sedikit menjadi 424 juta dolar. Piutang usaha sedikit meningkat ya, baik yang pihak ketiga maupun pihak berelasi. Yang pihak berelasi sekitar 1,1 jutaan dolar, itu kurang lebih sekitar 16 hingga 17 miliaran gitu. Untuk total aset kita lihat persediaan dulu ya. Persediaan tetap menurun di 443 menjadi 344 juta dolar. Total aset lancarnya juga menurun dari 1,2 miliar dolar menjadi 1,1 miliar dolar. Kalau kita lihat dari sini, ini berarti penurunannya sekitar 80 hingga 90 juta dolar ya, itu kayak persediaannya ya. Total asetnya kalau kita lihat di sini dari 4,96 miliar dolar sekarang menjadi 4,92 miliar dolar. Jadi dia memang mengalami penurunan ya, dan kalau kita lihat persediaannya aset tetap itu mengalami sedikit peningkatan, di mana dari 117 juta dolar sekarang menjadi 120-an juta dolar. Jadi nanti dikali saja kurang lebih 1,7 triliun gitulah ya. Saya cukup besar sih, ini perusahaannya memang besar ya. Untuk liabilitas, kalau kita lihat liabilitas itu kan hutang pihak ketiga itu dia 300-an juta dolar menurun menjadi 200-an juta dolar. Ini berarti hutangnya menurun ya, hutang menurun, tapi pihak berhasil jadi bertambah. Tapi is okay lah ya, ini namanya hutang. Ini kalau kita lihat untuk total liabilitasnya, total hutangnya dari 2,2 triliunan 2,2 miliar dolar sekarang menjadi 2 miliar dolar saja. Nah, kalau kita lihat di sini 1 miliar dolar itu kan sama dengan kurang lebih 15 triliunan ya. Nah, jadi nanti kita kali-kali saja. Total ekuitas bertambah 2,7 menjadi 2,8 miliar dolar. Baik, setidaknya ekuitas bertambah, hutang berkurang. Pendapatan, ini pendapatan meningkat drastis nih. Tetapi beban pokok pendapatannya juga meningkat drastis sehingga laba kotornya, ini laba kotor masih meningkat ya, 31 menjadi 33 juta. Namun kalau kita lihat di sini beban keuangan ini sangat tinggi, 26 jutaan dolar. Sehingga kalau kita lihat di sini ruginya menjadi bertambah banyak. Menjadi bertambah banyak. Karena memang dia agak susah. Ini pemilik entitas ini kita lihat rugi yang diatribusikan itu sekitar 15 jutaan dolar. Sebenarnya penjualan bertambah itu, tapi kalau beban pokok bertambah, kemudian beban keuangan bertambah, ini bertambah kan sama aja ya, ujungnya rugi ya. Nah, apakah bagusan penjualan nggak usah bertambah tapi tetap untung? Nah, itulah yang menjadi perdebatan. Ini penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini agak sedikit berkurang ini nggak ya? Ini kita skip. Ini kita skip ya. Nah, ini ada disebutkan untuk presiden komisaris yaitu Pak Edwin Sriwijaya. Presiden direktur ada Albert Saputro, kemudian ini ada wakil presiden, komisaris, direktur, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini, ini kayak pemegang terbesar dari saham Merdeka Copper ini memang Saratoga ya, ini setahu kami ya. Setahu kami Saratoga, jadi mungkin untuk yang komisaris utama memang jadi dipegang saham Pak Edwin. Nah, ini kita lihat kepemilikan saham kayak gak ada yang berubah nih ya. Gak ada yang berubah. Ini ada sih perubahan, ada ditulis juga keterangannya. Kita skip.
Dan memang saat ini ya, untuk beberapa saham yang dipegang oleh Saratoga Investment itu, sebenarnya ada yang masih beberapa memang sedikit mengalami penurunan kinerja ya. Tetapi mungkin itu karena pengaruh geopolitik ataupun pengaruh dengan yang ini hubungan internasional gitu-gitu lah ya. Harga pasar. Tetapi itu seharusnya jangka pendek saja. Tapi secara jangka panjang kalau memang bisa terus bertumbuh, itu akan terus bertumbuh sih. Seharusnya bagus sih. Ini custom bank, kas yang rupiah, ini ada dolar. Ini 600-an ribu dolar menjadi 200-an ribu dolar. Jadi kas yang di tangan itu agak sedikit berkurang. Tapi jangan kecil sih, kata berpengaruh. Ini ada Bank of China. Wow, dolar Amerika Serikat ada simpan 99 juta dolar. Dan kan ini rata-rata menurun ya untuk Bank of China. Ini Bank UOB pun sedikit ya, rata-rata menurun. Oh, ini mereka ada simpan banyak mata uang nih. Ada yuan, ada dolar Australia, dan lain-lain gitu-gitu lah ya. Ini custom bank, ini ada Bank Tabungan Indonesia dan ANZ, tapi jumlahnya agak kecil. Pokoknya totalnya itu dari 518 juta dolar, sekarang hanya tersisa 400-an juta dolar. Nah, ini sebenarnya agak wajar ya, dimana kalau kita lihat kan memang mengalami sedikit kerugian ya untuk saat ini. Tapi kita kan nggak tahu nanti kuartal kedua, ketiga, keempat itu gimana. Ini ada piutang usaha. Kalau kita di sini pihak ketiga ini meningkat sedikit, yang pihak berhasil meningkat juga. Pihak ketiga dari 119 jutaan dolar sekarang menjadi 157 jutaan dolar. Pihak berhasil agak sedikit meningkat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya sudah semakin bagus untuk piutang usaha. Cash flow-nya sudah semakin bagus ya. Dari yang lebih dari 13 sekitar 500-an ribu dolar, sekarang hanya tersisa 300-an ribu dolar. Dan bahkan kalau kita di sini 31 sampai 40 ibaratnya yang jangka pendek hingga menengah gitu, kayak gitu apa ya, sudah kayak gitu banyak. Lalu ada persediaan. Kalau kita lihat di sini, ini persediaannya ya. Ini persediaan ini kayak rata-rata menurun nih. Ini biji di stock base menurun, barang dalam proses menurun, bahan jadi menurun, bahan suku cadang menurun. Kan rata-rata menurun ya. Ini piutang lain-lain pihak ketiga. Ini piutang lain pihak ketiga. Nah, ini aset tetap bisa lihat di sini ya. Ada penambahan, pengurangan. Nah, ini ada kepemilikan langsung, ada tanah, pabrik, dan lain-lain. Nah, ini investasi pada saham. Nah, investasi pada saham dari 1 juta dolar sekarang menjadi 700-an ribu dolar. Ini ada saldo awal tahun dan lain-lain. Utang usaha pihak ketiga ini agak sedikit mengalami penurunan dari 300 jutaan dolar sekarang menjadi 288 jutaan dolar. Pihak berhasil sedikit mengalami peningkatan. Kemudian ini ada liabilitas sewa dan lain-lain. Liabilitas sewa ini ada yang meningkat, ada yang menurun. Ini liabilitas sewa itu berarti uangnya memang apa ya, langsung habis ya. Kecuali kalau dia bentuk misalnya bentuk aset tetap, beli rumah, beli apa untuk dijadikan bangunan, itu kayaknya dia kan masih bisa bertambah nilainya. Habis itu kan nggak langsung habis ya. Kalau sewa kan kita bayar sekali udah habis uangnya, kan udah jadi milik kita ya. Dan ini ada kepemilikan saham modalnya. Nah, ini pemilikan terbesar ada Saratoga Investama Sedaya 18%, Mitra Daya Mustika sebesar 11,88%. Ada Pak Garibadi Thohir sebesar 7,56%. Ada Suwarna Pemerintah Daerah Bayuwangi. Wah, ini pemerintah daerah Bayuwangi ada sekitar 3,98%. Nah, ini berarti masih ada ya. Ini ada Gavi, ada Hardy Andrew Tidian, ada Albert Masyarakat Saham Trisuri. Jadi ini banyak sekali kepemilikan sahamnya. Memang saya kalau manajemen tahu banyak agak sedikit apa ya,
kita lihat pemerintah dekat Banyuwangi, wah ini tanpa ada melakukan penjualan. Dulu 4%, sekarang dia 3%. Kalau kita di sini, nah ini kita lihat ini sekarang 3%, kan. Tadi yang 4% kan. Nah itu berarti memang agak sedikit berkurang ya, mungkin mengurangi kepemilikan. Ini ada pendapatan paling banyak di ekspor meningkat cukup pesat, yang domestik cukup pesat. Dan memang mungkin yang ketika pendapatan meningkat drastis, mungkin yang penting gimana dulu bisa jual. Memang agak sulit ya, ibaratnya kalau ketika penjualan meningkat drastis kita perlu lihat semuanya. Tapi misalnya kalau udah berkesinambungan itu bisa mulai kurangin beban pokoknya gitu. Ini ada pihak ketiga dan beban pokok pendapatan, ini beban umum dan administrasi. Ini asuransi meningkat, biaya profesional meningkat, gaji dan tunjangan meningkat, gaji dan tunjangan oke lah ya. Donasi ini agak sedikit berkurang ya, tapi mungkin karena memang udah rugi sih. Ini lagi rugi, mungkin sehingga sedikit berkurang, tapi nggak tahu lah ya. Ini beban pendapatan dan lain-lain, perpanjangan pembacaan kita skip. Jadi sebenarnya kita kan pikir saham itu dimiliki oleh perusahaan, oleh individu gitu-gitu lah ya. Tetapi sebenarnya seperti pemerintah dan lain-lain itu kan bisa memiliki saham juga. Yang di Jakarta punya apa itu, yang pabrik apa itu, saham apa itu, kemudian yang di Banyuwangi ada juga. Nah itu semua rata-rata ada. Ini proyek 7 Bukit. Nah proyek 7 Bukit pendapatan bersihnya, wah ini paling banyak nih kayak proyek 7 Bukit ya. Nah sekarang 52 jutaan, yang tahun lalu sekarang ini 9 jutaan aja nih, 9 jutaan saya. Tetapi yang intinya yang paling yang lebih menguntungkan itu yang proyek 7 Bukit dan proyek Nikel. Sedangkan untuk proyek-proyek lainnya itu kayak agak sedikit rugi ya, kita nggak tahu juga. Maka itu saya ada kami, sekian dan terima kasih, sampai prestasi.